Chassis Triple Axle atau yang lebih dikenal dengan chassis bus tronton adalah sebuah chassis bus dengan 3 poros rodanya. Chassis tronton ini sangat cocok dibaluti dengan bus SHD ataupun bus tingkat sebab chassis ini merupakan chassis yang menawarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang paling bagus dibandingkan dengan chassis seri lainnya. Dari semua merek chassis bus tronton yang tersebar di Indonesia, ada beberapa chassis yang nasibnya kurang bagus di pasar Indonesia, dalam kata lain kurang laku. Lantas chassis tronton apa sajakah itu? Dan oleh karenanya berkesempatan kali ini kita akan bahas inilah 3 chassis bus tronton ataupun triple axle yang kurang laku di Indonesia. MAN R37. Di awal pembahasan kita ada chassis bus MAN R37 yang bisa dibilang kurang laku di Indonesia. Bus dengan chassis MAN R37 Triple Axle pertama diperkenalkan sekaligus digunakan oleh salah satu perusahaan otobus besar di Indonesia, yaitu perusahaan otobus Nusantara. MAN sendiri merupakan sebuah perusahaan otomotif asal Jerman dan merupakan perusahaan induk dari MAN Group. MAN berdiri sejak tahun 1958 dan berkantor pusat di Munchen, Jerman. MAN sendiri merupakan perusahaan produksi seperti truk, bus, mesin diesel, maupun turbocharger. MAN yang bermarkas di Jerman ini mencoba bersaing di pasar bus Indonesia, dibuktikan dengan hadirnya beberapa unit chassis triple axle yang masuk ke pasar Indonesia di bawah PT Duta Putra Sumatera atau DPS sebagai agen tunggal pemegang merek MAN, baik itu di bus maupun di truknya di Indonesia. Secara garis besar, teknologi bus Eropa yang diusung oleh MAN R37 sudah banyak ditemui di Indonesia. MAN R37 menggunakan emisi Euro 3 dengan kapasitas 12.419 cc. Maksimal output yang dihasilkan yaitu sebanyak 460 horsepower. Spesifikasi yang ditawarkan terbilang cukup bagus di kelasnya. Namun sayangnya, chassis bus MAN R37 ini terbilang kurang laku di pasar Indonesia. Bahkan peredarannya pun bisa dihitung dengan menggunakan jari tangan saja. Alasan yang sering dilontarkan oleh kru dan pengusaha bus di Indonesia karena suku cadangnya terbilang masih kurang, jadi perawatannya lumayan susah bila dibandingkan dengan para kompetitornya yang sudah lama terjun ke Indonesia. Untuk pelayanan penjualannya saat ini, PT Duta Putra Sumatera didukung dengan service centernya di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Balikpapan, kemudian Samarinda, Medan, Pekanbaru, Semarang, dan sampai ke Cilegon. Golden Dragon XML 6145D13. Di list selanjutnya ada merek Golden Dragon. Golden Dragon sendiri merupakan sebuah perusahaan asal Tiongkok Cina yang didirikan pada tahun 1992. Untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual bus dan mobil van kecil dengan merek Golden Dragon. Perusahaan ini merupakan salah satu dari 10 produsen dan merek bus terbesar di Tiongkok. Bus buatannya telah diekspor ke hampir 40 negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan, bahkan sudah mulai masuk ke Eropa juga. Bergandengan dengan mitranya di Indonesia, yaitu PT Indo Dongfeng selaku agen tunggal pemegang merek ataupun ATPM Golden Dragon Bus, diam-diam menghadirkan chassis triple axle ataupun chassis bersumbu 3. Chassis Golden Dragon bertipe XML 6145D13 didatangkan ke Indonesia memiliki satu sumbu penggerak dengan panjang tak lebih dari 13,5 meter seperti chassis tronton merek lainnya. Chassis Golden Dragon termasuk gelombang pertama bus bersumbu 3 yang masuk ke pasar Indonesia bila dibandingkan dengan para kompetitornya, sebut saja seperti Mercedes-Benz, Scania, maupun Volvo. Namun sayang banget, nasibnya tidak sebagus para kompetitornya. Mungkin karena tenaganya yang kalah dengan rekan-rekannya atau bagaimana, ya entahlah.
Pada sesi Golden Dragon ini pengarah roda belakang dilakukan oleh rangkaian lengan hidrolik dan saluran tekanan udara. Semuanya dikendalikan secara elektronik melalui rangkaian Electronic Control Unit atau ECU. Pada model XML 6145D13 mengusung mesin Weichai dengan 6 silinder berkapasitas 9210 cc dengan tenaga maksimum 375 horsepower pada 1460 Nm. Dan uniknya lagi, mesin ini bisa menghasilkan 3 tenaga yang berbeda. Dengan hanya menekan tombol, maka Anda bisa mengatur tenaganya yang dibutuhkan. Apakah mau yang 375 horsepower, atau 335 horsepower, maupun 290 horsepower. Dengan pilihan tenaga yang bisa diatur, sesi ini cocok banget di segala medan yang ada di Indonesia. Namun melihat faktanya di lapangan, sesi Golden Dragon XML 6145D13 ini masuk ke daftar sesi tronton yang kurang laku di Indonesia. Adapun perusahaan otobus yang menggunakan sasis ini di Indonesia untuk sekarang ini, yaitu perusahaan otobus Setia Kawan dan perusahaan otobus Chandra saja. MAN RR4. Masih satu perusahaan dengan sesi yang sempat kita bahas sebelumnya, cuman di seri ini merupakan seri teratas sebagai penyempurna dari seri sebelumnya dengan mengusung tenaga yang cukup besar di kelasnya. Jika di seri sebelumnya MAN R37 mengusung tenaga maksimum yaitu sebanyak 460 horsepower, namun pada seri ini mengusung tenaga maksimum sebanyak 480 horsepower. Maka tidak heran sasis MAN RR4 digambarkan rajanya sasis bus banter yang pernah ada di Indonesia yang seringkali melibas para kompetitornya di track yang sama. Tenaga yang besar, kemampuan yang besar, serta ukuran yang mungkin juga bisa diperbesar bila dibangun sebagai bus tingkat ataupun bus double decker, ditopang dengan sistem keamanan yang bagus juga. Selain itu, sesi yang berasal dari perusahaan raksasa dari Jerman ini menawarkan juga 3 perangkat pengereman yang menjaga keamanan bus saat mengelinding di aspal. Pertama, ada fitur exhaust valve brake yang mengurangi laju bus dengan pengereman yang dibantu mesin. Kedua, perangkat electronic braking system yang termasuk anti-lock braking system yang memungkinkan pengereman dan pengendalian bus secara maksimal. Kemudian ada fitur retarder dengan 5 tingkatan dengan tombol tersedia di steering wheel atau roda kemudi juga melengkapi pengaman pengereman. MAN RR37 ditenagai mesin diesel berkapasitas 12.500 cc dengan tenaga maksimum sebanyak 480 horsepower. Seperti seri sebelumnya, seri MAN RR4 ini juga dioperasikan oleh salah satu perusahaan otobus legendaris yang berasal dari kota Kudus, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Nusantara. Sasis ini dibuat bus premium tipe double decker ataupun bus tingkat oleh karoseri Nusantara Gemilang yang digunakan untuk trayek bus malam. Salah satu diantaranya adalah trayek dari Kudus menuju Semarang dan sampai ke kota Bogor. Kalau Anda pengen coba naik sasis bus MAN RR4 ini di Indonesia, bisa dibilang cukup susah sekali, sebab peredaran sasis yang satu ini bisa dihitung menggunakan jari tangan saja. Dikarenakan sasis bus yang satu ini tergolong sasis yang kurang laku di pasar Indonesia bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Oke guys, dari ketiga sasis bus tronton yang kurang laku di pasar Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada faktor lain? Silahkan diskusi di kolom komentar. Kalau teman-teman suka videonya, silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.